Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izaf Karina Maulidia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 akan mempresentasikan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD untuk memenuhi tugas UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Berikut ada ringkasan intervensi dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Scaffolding merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang merupakan proses interaksi antara anak dan orang dewasa yang lebih kompeten untuk melakukan pendampingan atau bantuan dalam melaksanakan sesuatu di luar usaha mandiri anak, kemudian berangsur mengurangi bantuannya ketika peserta didik sudah dapat mencapai keterampilan yang diharapkan. Sedangkan ZPD adalah rentang di antara apa yang seorang individu bisa dilakukan sendiri atau kemampuan aktual dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan atau disebut kemampuan potensial. Kemudian apa sih scaffolding pada ZPD itu? Scaffolding pada ZPD merupakan pemberian sebuah bantuan dan pendampingan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk peserta didik mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya sesuai ZPD-nya. Jadi di sini pendampingan yang dilakukan guru tidak secara penuh. Kemudian apa sih tujuan penerapan scaffolding pada ZPD? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi anak secara maksimal, kemudian untuk pengembangan kemandirian dan motivasi dan rasa percaya diri peserta didik, dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih mendalam untuk peserta didik. Diharapkan dengan penerapan scaffolding pada ZPD, peserta didik dapat mencapai potensinya secara maksimal. Kemudian cara pelaksanaan scaffolding yaitu yang pertama pemberian motivasi, yaitu guru memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu modeling, guru memberikan contoh kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah reminder, guru mengingatkan kembali kepada peserta didik apa yang telah dicontohkan. Dan yang keempat adalah checking, guru memastikan apakah peserta didik sudah memahami apa yang telah diterangkan oleh guru. Adapun lokasi penerapan kampanye praktik baik ini adalah di Sekolah SMPN 7 Jember di kelas 7J pada materi Hukum 1, 2, 3 Newton. Pada penerapan kampanye praktik baik, guru melakukan pendekatan kontekstual dengan model pembelajaran Teams Game Turnamen untuk menarik minat siswa dalam belajar. Aktivitas praktik baik yang dilakukan yang pertama yaitu penjelasan materi pembelajaran, yaitu penjelasan mengenai materi hukum 1, 2, dan 3 Newton. Aktivitas kedua yaitu penentuan ZPD. Penentuan ZPD siswa dilihat dari hasil pada tes materi sebelumnya yang akan dijadikan data oleh guru untuk membagi siswa pada kelompok belajar. Kemudian, aktivitas ketiga yaitu pengelompokan peserta didik menurut ZPD. Guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen dengan membagi rata siswa sangat mahir, dan di bawah rata-rata ke dalam satu kelompok. Kemudian aktivitas keempat adalah pemberian tugas belajar yang akan dikerjakan bersama-sama oleh peserta didik ke dalam satu kelompok. Selanjutnya, aktivitas keempat adalah pendampingan siswa pada saat penyelesaian permasalahan yang disajikan. Guru mendampingi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan benar. Kemudian, tahapan keenam yaitu bimbingan akhir, yaitu menyamakan persepsi dan pembahasan materi bersama. Guru memastikan siswa dapat menanyakan pertanyaan yang belum mereka pahami agar mereka dapat memahami materi dengan baik. Bahasan selanjutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development.
Penerapan scaffolding pada ZPD memiliki dampak yang sangat baik pada perkembangan potensial peserta didik. Adapun hasil yang dicapai yang pertama yaitu peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Peserta didik kemudian dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemandirian peserta didik. Pada penerapan scaffolding, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Mereka diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bertanya. Hasil yang keempat yaitu penerapan scaffolding dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Kemudian hasil yang kelima yaitu dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik melalui kegiatan kelompok. Yang keenam yaitu peserta didik mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai materi pembelajaran yang diajarkan dengan penerapan scaffolding pada ZPD siswa. Pembahasan terakhir yaitu mengenai pembelajaran dan aplikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Adapun pembelajaran dan aplikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD siswa yaitu sebagai berikut. Penerapan scaffolding pada ZPD memberikan pemahaman mendalam kepada peserta didik. Pembelajaran menjadi lebih berfokus dan terbimbing dalam meningkatkan potensi maksimal peserta didik. Scaffolding pada ZPD mendorong kemampuan kolaborasi peserta didik. Itulah tadi replikasi dan pembelajaran terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Berikut adalah dokumentasi mengenai praktik baik yang telah dilakukan. Penerapan scaffolding pada ZPD ini membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Mereka menunjukkan motivasi dan minat yang lebih baik dalam belajar. Demikianlah presentasi mengenai kampanye praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam PPG.